dulu Pak Tonggam bilang itu bukan Ponzi ya. Dan dulu Pak Tonggam bilang kalau boleh jual beli asal langsung ke perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber dan GSBV lovers, salam ekstrim selalu ya. Ini adalah tanggapan dari arus bawah ya tentang VTube tidak menarik lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Selama manajemen VTube tidak bersuara, selama MP terbaru VTube tidak disosialisasikan, selama VTube belum on, maka VTube masih belum ada kepastiannya, masih samar dan tidak jelas. Satu-satunya jalan menghadapinya adalah secepatnya manajemen bersuara, secepatnya MP terbaru disosialisasikan, dan secepatnya VTube on. Saat ini VTube sudah legal dan mendapatkan izin untuk on, tapi kenapa untuk VTube kalah cepat sama Snack Video? Snack Video bisa langsung on setelah dapat legalitas dari SWI. Jika alasannya menunggu verifikasi dari Google, lalu mengapa banyak aplikasi palsu bisa ada di Play Store? Apa Google tidak memverifikasi aplikasi tersebut, atau sebenarnya tidak ada yang namanya verifikasi oleh Google itu sendiri? Apakah kita tidak boleh bertanya ada apa dengan VTube? Karena setiap kita berbeda pendapat, kita langsung dicap haters dan langsung dikeluarkan dari grup WA. Padahal harapan kita semua sama. Kita ingin VTube on agar VP kita bisa dicairkan, karena banyak member yang menggunakan dana pinjaman, bahkan sampai ada yang jual aset untuk fast track. Ayo VTube cepatlah on agar kami bisa mencairkan VP. Panjang banget ya, ini dari vlog si boy. Oke, nice. Komentar yang kedua, nonton iklan itu nggak menghabiskan waktu 1 hari Pak D. Nah, kemudian yang kedua, loncengkan aja dulu, kita lihat buktinya bagaimana. Ini pastinya menanggapi yang baru nanti tidak menarik seperti itu, atau mungkin kurang menarik ya, masih ada bahasa mungkin kok. Kemudian dari Nizam, sekarang jadi negara dagelan, kasihan para leluhur yang para pejuang yang dahulu mati-mati untuk negara. Apa nih maksudnya nih ya? Oke, saya lanjutkan. Apa mungkin karena ketawa-ketawa lebar itu ya, menyepelekan itu ya? Oke, lanjut. Dari Amin WCC, ini orang tuanya doang nggak paham apa maksudnya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Ini regulator tidak benar. Kalau memang merugikan masyarakat, kenapa tidak ditutup aja? Nah, ini benar. Dan mari kita buktikan kalau VTube memang masih cinta member, dan mari kita buktikan ada benar tentang VTube. Dari awal VTube tidak pernah melakukan Ponzi. Ini Pongsi ya. Tulisanmu dibener kira. Karena kami tidak pernah investasi apapun ke perusahaan kami, hanya jual beli VP antar member, dan itu menarik karena perusahaan ada posisi tengah alias wasitnya. Sekarang baru terbuka kenapa VTube dipaksa berhenti. Ternyata secara pribadi tidak suka sama VTube, semacam itu. Saya lanjutkan ya. Kemudian dari Suparmin Nokia, nggak ada VTuber yang dirugikan. VTuber rugi itu karena VTube nggak on. Nah, udah masuk juga nih. Kemudian dibahas lagi, dulu Pak Tonggam bilang VTube bukan Ponzi ya. Dan dulu Pak Tonggam bilang kalau boleh jual beli asal langsung ke perusahaan. Artinya kan boleh beli VP asal langsung ke perusahaan dan jualnya pun kepada perusahaan. Kalau aplikasi lain dibilang monogame, itu murni hanya perputaran uang saja. Tapi kalau VTube memang perputaran uang, tapi bagi yang bayar ada yang dapat VIP, yaitu VP. Kalau marketing plan yang lama, VP itu kalau nggak mau dicairkan maka bisa dibeliin barang atau bayar tiket, PLN dan pulsa. Jadi nggak ada istilah zong ya. Dan VTube ke depan punya misi cryptocurrency, maka uang yang kita keluarkan untuk membeli VP akan berharga.
Beda dengan monogame lain yang kita keluarkan uang hanya murni perputaran saja. Terakhir VTube itu tidak makan waktu dan kuota 1,5 giga bisa 1,5 giga bisa 1 bulan asal buat main VTube dan FB. Terus kalau waktu itu 10 detik kali 10 bebas mau mengerjakan pagi, siang boleh, malam, sore, malam bebas. Saya rasa kok Pak Tongam itu netral aja. Kalau nggak perlu bilang VTube udah nggak menarik lagi. Oh ini berarti nggak setuju ya, intinya begitu aja. Dua oleh itu samula. Kemudian VTube pluralisme mengatakan Pak Tongam bicara apa ini? Birokrasi macam apa nih? Payah sikap. Nah ini juga kecewa juga ini. Kemudian Yapi Nurjaman, gimana sih Pak Tongam? Katanya VTube harus mengikuti arahan regulator untuk menjadi legal sih. Wis, lanjut ya. Ini pertanyaan wujudnya. Yang saya rasa atau salah VTube selama ini nggak ada yang merugikan masyarakat. Tolong Pak, masyarakat mana yang dirugikan? Nah ini di pertanyaan, masyarakat mana yang dirugikan? Kemudian kalau nonton iklan di VTube bisa jadi kayak sukses. Buat apa seorang sekolah tinggi-tinggi tonton terus iklan 0,3 kali 40 hari sama dengan 20.000, itu saja. Ya ini Maun Unan ini kalau memang dia belum VTuber pasti nggak paham. Ya wis. Terus ini dunia panggung sandiwara. Ya oke. Terus sekarang Afif Edi Susanto, apa boleh ketawa? Anda boleh ketawa. Buah pepaya, buah nanas, kami yang bahagia, Anda yang kepanasan. Kami VTuber satu komando. Oke. Ini masih lanjutnya. Oh jempol. Terus selanjutnya ini blunder. Denny Imarudi ya. Kemudian Gus Sigit hadir. Kemudian ini pembicaraan nggak jelas, katanya menertibkan komunitas, video lama diupload ulang hanya membangun opini. Ini video yang lama yang mana ya ini? Saya malah kurang paham Pak Anto ini. Oke, selanjutnya Sutomo Hafid Gus yang nanya seperti baru pulang ngarit ya, pakai kaos oblong. Ini resmi apa legal sih? Mohon pencerahan Gus. Wong deso iki. Se. Aku tadi tak lihat ulang ya. Rupane kayak ngopo sing takok sih kok jadi kayak wong ngarit tuh. Pakai kaos oblong ya, nggak ada resminya gitu ya. Oke, nanti saya lihat lagi Kang. Kemudian Ahmad Yani harusnya didukung Pak. Arah VTube kan untuk iklan UMKM, itu mendukung program pemerintah. Lu Pak, piye toh Pak Egi Pak Lanjut Gus, barakallah, amin. Siap Kang. Selanjutnya ini dari Kang Abi. Assalamualaikum Pak Tongam, ini sepertinya agak keliru ya. Waduh, agak keliru kenapa nih? Dengan tanggapan mereka tentang VTube ini katanya masa orang nonton membayar. Ya kalau nggak membayar kan dapatnya gitu-gitu aja Mimin. Sama halnya kalau kita stadion ya mau lihat bola lebih jelas ya harus bayar. Kayak kalau melihat pemain kayak semut ya bayar dikit. Jika mau gratisan ya nonton TV. Dan VTube ini bisnis loh Gus. Contohnya gini Gus, kalau suatu pasar kan jika orang mencari uang ya kan, jualan tomat dan lain-lain. Jika punya modal banyak bisa jualan baju dan hasilnya, jika punya modal ratusan juta emas, nah untungnya juga banyak kan Gus. Nah kalau VTube itu mau penghasilan dikit lama. Oh ngono maksudmu. Yorek siap, terima kasih. Terus selanjutnya hadir Gus, mungkin Pak Tongam sedikit keliru. Ya keliru kok sedikit kok keliru gitu maksudnya Kang. Terus selanjutnya sebagai pejabat negara Pak Tongam tidak pantas ngomong seperti itu karena dia buat syarat yang harus dipatuhi perusahaan. Berarti dia sengaja membuat VTube tidak menarik. Loh ini bahasanya semacam ini ya. Apa di dalam hal ini dia mendukung presiden untuk mengentaskan kemiskinan? Ini pertanyaan Pak Tongam sebagai pejabat negara. Silakan Pak Tongam yang jawab. Wah ini Pak Tongam suruh jawab nih. Lewat apa ya? Ya nanti siapa tahu dijawab pertanyaan sampean Kang. Jadi perusahaan berarti dia sengaja membuat VTube tidak menarik. Oke, yang penting tugas saya membacakan ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya numpang nyimak. Kalau video ini sudah berkaitan dengan orang yang kacamata itu semua hak sopo iku sing kacamata. Oke, nanti saya lihat lagi videonya. Jutaan orang menunggu VTube on, terutama janda-janda. Roni bener. Terus
Aneh, pembina kok ngomong ngono. Kayak haters kata-katanya ya, mematahkan semangat para VTuber. Oleh karena itu manajemen cepatlah VTube on kan, agar Pak Tong tahu kalau VTube masih menarik dan pantas untuk diperjuangkan. Setuju Pak Ismail ya. Selanjutnya VTube tetap menarik ya, buktinya yang nunggu jutaan. Terus selanjutnya, bukan sehari nontonnya Pak. Bukan sehari nontonnya Pak, 10 detik doang kok. Dan 10 itu yang bener Pak, masa habis kuotanya banyak Pak, sedangkan 1 menit itu 60 detik. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak bisa ngitung nggak, masa per hari 0,3 VP sama dengan 14.000. 0,3 iki malah diajari matematika iki. 0,350 sama dengan 168.000. Kok bilang 40 hari 80.000? Oh iya kan beliau bukan VTuber toh Kang, sabar. Terus selanjutnya, maaf sebelumnya saya juga VTuber. Saya rasa susah mau on lagi duit, apalagi VIP member. Kalau sistem dirubah oleh regulator seperti ini, tidak boleh jual beli VIP sesama member, dihapus sistem referral dan lain-lain. Oke, selanjutnya ya, SBI ada untuk melindungi masyarakat. Ada apapun itu, jika menguntungkan masyarakat harusnya didukung dong. Ingat Pak, Bapak itu dibayar oleh bekerja untuk rakyat. Buktikan kepada kami kalau VTube merugikan masyarakat. Ini suruh buktikan malah ya. Kemudian nyimak gimana ini Kio. Wah ini ya Kang, masih dibahas Bang Kang Bowo ya. Kemudian koko gitu. Ini Kang Tony hadir. Terima kasih Kang. Selanjutnya yang pada VT ketar-ketir nih termasuk aku. Tapi tetap kita nunggu klarifikasi dari manajemen gimana marketing plan yang baru. Betul, setuju. Karena manajemen kemarin kita mendapatkan informasi akan memberikan marketing plan itu setelah memang benar-benar sudah naik Play Store, semacam itu Kang. Terus kami cukup berharga Pak. Bagi kami emang kecil Pak. Bapak coba kasih solusi buat kita. Tak ulangi ya. Bagi kami cukup berharga Pak. Oh mungkin yang 28 itu ya. Bagi Bapak emang kecil Pak. Bapak coba kasih solusi. Nah nih diminta solusinya tuh justru. Karena 4 bulan gak jalan ini udah banyak yang pusing Bapak. Masyarakat harus bawah ya. Pesan sponsor bro. Pesan sponsor. Oke, saya lanjutkan. Yang penting VP cariin dulu. Kuratul Uyun ya. Yang penting VP cairin dulu. Jadi intinya on, VP cairin, terus mau apa terserah nanti gitu ya maksudnya ya. Oke, saya lanjutkan. VTube nggak kelas. Wah, kelas apa ini? Kelas bantam apa kelas apa? Kemudian bagaimana kabar arus bawah kok begini? Kabar arus bawah baik-baik saja, Bah. Yang penting tetap kita menunggu dengan baik. Seperti itu. Ini habis komentarnya dan keren-keren. Terima kasih yang sudah hadir. Dan ini adalah suara resmi arus bawah dengan berbagai macam pendapat tadi ya. Semoga dari pihak yang kemarin bersangkutan bisa mendengar, minimal kita sebagai arus bawah ini memiliki latar belakang masing-masing, kecerdasan masing-masing, kefahaman masing-masing ya. Jadi tidak bisa disama-samakan dalam artian pasti memiliki daya dan cipta masing-masing untuk menghadapi masalah ini. Jadi ini adalah ringkasan komentar dari arus bawah tentang postingan dari kemarin ya, yang saya upload kemarin. Nanti akan kita ulas lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Oke, salam ekstrem selalu. Rambut saya jegrek ke depan ya, keren ya, luar biasa ini. Baru kali ini nih. Ntar kuncungnya saya pinggirin dulu supaya bisa kelihatan mirip-mirip sama yang sebelah. Cuman rambut saya masih agak hitam-hitam ya, nggak kelihatan putih. It's okay, no problem.